أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فكل عمل لا يمكن إسراره كالحج والجهاد والجمعة والجماعة فالأفضل المبادرة إليه وإظهار الرغبة فيه للتحريض bisharti an la yakuna fihi syawaibur riya. Bermula amal ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Kan ada amal ibadah yang kadang mungkin disembunyikan, seperti naik haji, Allah berenayan. Pasti tahuan orang. Nah, ada pendaftaran, ada penataran, ada perkumpulan. Wal jihad seperti berperang fisabilillah, Jumat ke masjid, sembahyang berjamaah dilanggar di masjid. Nah itu ibadah-ibadah yang kadang mungkin tersembunyi. Yang lebih abdal baginya adalah bersegera kepadanya dan menampakkan kegemaran padanya untuk memberikan semangat dorongan kepada yang lainnya. Jumat misalnya, atau jamaah sembahyang 5 waktu, atau menuntut ilmu. Ada kalau bersembunyian menuntut ilmu. Nah, ini yang baik baginya, yang abdal baginya adalah bersegera dan menampakkan kegemaran untuk memberikan semangat kepada yang lain-lainnya. Tetapi bisyarti an la yakuna fihi syawaibur riya, syaratnya jangan ada campuran riya. Nah kalau ada pajang bercampur riya, nah itu baik berdudi-dudi aja. Baik berdudi-dudi di belakang. Kalau khawatir kalau bercampur riya. Tapi jangan kadat berjamaah. Kulir ke masjid kalau pinaria. Nah ini masalahnya. Kok ada hendak ke Jumat bujung ria banaham ada jadi napa-napa. Kok ada hendak turun ke pengajian kalau pinaria bujung jadi dosa. Nah ini orang sudah tamakan pandir syaitan. Karena itu bujukan syaitan. Jadi syaitan ikam berjamaah itu sunat, ria itu haram. Ikam ini pasti ria mau kalanggar. Nah tamakan pandir syaitan, lalu inya itu beralasan. Al-Imam Abu Bakar Al-Wasiti berkata, wa idza arada ar-rajul ay ya'mala 'amalan wa khafa min ar-riya min nafsihi fa in amkanahu ay yukhrij ar-riya min qalbi fa yanbaghi ay yajtahida fi dhalik wa in lam yumkinhu fa yanbaghi ay ya'mal wa la yatrukal 'amal li ajli ar-riya summa yastaghfirullah ta'ala mimma fa'ala fihi min ar-riya fala'alla Allah ta'ala ay yuwaffiqahu lil ikhlas bi amalin akhar. Bila menghendaki seseorang beramal, amal nang kada kau bersembunyi tadi, naik haji, berumrah, kawan sembunyi kada kawa. Nah hendak beramal itu dan takut ria. Di hati ini ada kekhawatiran kalau kuria. Nah usahakanlah dengan sungguh-sungguh membuang ria itu dan terus beramal. Terus beramal, riaknya dibuang. Amun riaknya kadang mau hilang, biar beramal seria-riaknya. Biar beramal seria-riaknya, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali Allah akan memberikan ikhlas pada amal yang berikutnya. Ini untuk orang-orang yang beramal ria. Para ulama berkata, orang yang ria, orang yang suka dipuji, itu ada kebaikannya. Baiknya apa kata para ulama? Sebab orang ria-ria itulah berdiri masjid yang megah. Sebab yang ria itulah banyak pondok-pondok pesantren.
Sebab yang riya itulah banyak membangun jembatan-jembatan. Sebab yang riya itulah banyak nang berbagi baras dan sebagainya. Kan berbagi baras nang batok dari pulang bin pulang nang bahambur kampung baras. Mestinya kan ada perlu bangaran-ngaran mungkin lillahi ta'ala itu. Ini kada dari pulan bin pulan bagi. Ini orang riya. Ada manfaatnya. Dan orang yang riya-riya ini karena inya banyak berbuat baik, membangun masjid, pada riya-nya. Masjidnya disembahyangi orang. Nah, berkah inya orang disembahyangi orang itu bisa menjadikan amalnya itu menjadi ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi silahkan aja menyumbang riya, ayo pada Bapak. Yang penting menyumbang. Kenapa? Karena ada harapan kini dapat doa daripada nang dibari ini. Amun bakhil siapa mendoakan? Bahkan malaikat mendoakan Allahumma. Kenapa doa malaikat? Binasakan harta orang bakhil itu. Amun kita sosial, amun kita menyumbang, walaupun riya itu haram, tapi berkat banyaknya sumbangan kita ini didoakan oleh orang-orang ini, akhirnya bisa merubah amal itu menjadi lillahi ta'ala. Nah, jadi ini merupakan alat untuk melawan syaitan. Jadi syaitan kan jangan beramal, mun riya sia-sia, kada sia-sia aku mun riya syaitan. Ini bisa mendoakan lawan aku gina. Wa amma ma yumkinu israruhu kas-sadaqati was-salah fa in kana izharu sadaqah yu'zil mutasaddaq alaih wa yuraggibun nas bis sadaqah fasirru afdal li annal idza haram. Adapun amal ibadah yang mungkin disembunyikan seperti sembahyang sunat itu kalau disembunyikan dalam kamar kita berkurung nak 1000 rakaat siapa tahu kada nang tahunya, atau bersedekah hendak supaya kada nang tahunya tah malam hendak balas di pelakar orang itu siapa nang tahunya ada. Nah, jika adalah menampakkan sedekah itu menyakiti orang yang diberi sedekah dan menggemarkan manusia pada sedekah, maka menyembunyikannya lebih afdal karena menyakiti itu hukumnya haram. Ini ada dua. Satu sisi kalau aku bersedekah, yang lain banyak meniru. Umpat juga bersedekah. Tapi di sisi lain, kalau aku bersedekah terang-terangan, nang kubari ini bisa sakit hati, supaninya. Nah, nang kubari ini bisa kecewa. Ditah orang banyak memberi, nah memberikan duit. Orang bisa menuruti, cuma inya supan ditah orang banyak diunjukin itu. Nah, mana baiknya? Jauh lebih baik memelihara jangan sampai orang sakit hati. Nah, karena menyakiti hati orang itu hukumnya adalah haram. Sedangkan bersedekah itu hukumnya sunat saja. Nah, jadi itu lebih baik. Berdiam lebih baik, bersembunyi ketimbang menyakiti orang tapi ada yang mengikut orang lain. Jadi kada sesuai pahalanya. Kalau aku terang-terangan 10 nang mau umpati aku, tapi nang diberi sakit hati. Mun aku bersembunyi bersedekah nang diberi senang, tapi kada ada nang menuruti aku, nah baik yang ini. Biar aja beri bersembunyian, kada ada orang menuruti, kada apa-apa juga. Fa'in lam yakun fihi idza'un faqad ikhtalafa an-nas bil afdal faqala qaumun asirru afdal minal alaniyah. Nah, amun kada menyakiti bang, ini kita bersedekah atau sembahyang di tengah orang banyak, nang diberi kada tersinggung nang diberi.
Nang menuruti kita banyak di belakang nih, mau umpati kayak kita aja bersedekah. Mana abdalnya? Lawan bersembunyian aja. Menurut pendapat sebagian ulama, asirru abdal minal alaniyah. Tetap nang rahasia lebih abdal daripada nang terang-terangan. Sembahyang kah kayak itu juga? Sembahyang ada yang menuruti aku, aku dilanggar. Sembahyang sunat witir aku di musalla, ada yang menuruti. Dan aku kaderiyah juga. Mana baiknya di rumah? Orang kada menuruti, di rumah kada tahu. Tetap lebih baik di rumah. Nah ini pendapat satu kaum. Wa qala qaumun asirru abdal minal alaniyah. Wa ala man yuzhiru amala wazifatani ay yuzhirahu haitsu ya'lam annahu yuqtada bih aw yazunnu dzalik zanna. Yang kedua ay yuraqiba qalbahu fa innahu yakunu bi hubbur riya'ul khafi fayad'uhu ila al-izhar bi uzril iqtida. Kalau kita hendak jua beramal ni terang-terangan, karena pendapat satu ulama, satu kaum ulama, ibadah nangsir lebih abdal. Ada pendapat lagi yang lain, ibadah nang terang-terangan tuh lebih abdal, amunnya kada riya dan kada menyakiti orang. Lalu inya beribadah nang terang-terangan. Ini dua tugasnya. Pertama, bahwa dia meyakini bahwa ada nama ikut. Amun aku nih beribadah terang-terangan, pasti ada nama ngikut. Nah kalau kada pasti ada nama ngikut, jelas sudah baik beranai. Nang dipandiri ini orang kada berduit, jangankan nak bersedekah, hari-hari aja lah pak. Dikisahkan aku ketika menyumbang masjid 10 juta, hati supaya mengumpati kita, maulah kayak itu. Kan kada cucuk, ini urusan makan aja lah pak. Bagi sana apa niatnya lawan orang ini? Nah jaka yang orang yang kita kisahkan ini orang kaya juga, orang yang berduit juga. Nah kita kisahkan aku tadi nyumbang 10 juta. Nah kita ini ada sangkaan kuat, ini kawan nuruti. Kan duitnya banyak ampunnya. Nah itu satu. Yang kedua, bahwa orang yang beramal ibadah secara nampak itu mesti selalu mengintai hatinya agar jangan sampai masuk riya tadi. Wa qallama taslamul a'malu zahirah anil afat wassalamah til ikhfa wa bil izhar minal akhtar ma la yaqwa alaihi amsaluna fal hadharu minal izhar aula bina wa bi jami'id du'afa. Ujar pengarang ini, sedikit sekali selamat ibadah yang nampak itu daripada penyakit. Orang nang menyumbang terang-terangan, orang nang beribadah nang mestinya kawa disembunyikan, dilaksanakannya terang-terangan, itu sedikit selamat daripada penyakit. Dan keselamatan itu pada menyembunyikan ibadah, pada menampakkan ibadah itu daripada bahaya-bahaya yang tidak kuat atasnya orang-orang seperti kita. Jadi ujar pengarang nih, orang-orang kayak kita nih kada kuat bisa menahan godaannya, menampakkan ibadah itu bisa kena suka dipuji orang, bisa tersanjung dipuji orang. Nah jadi hendaklah dia waspada daripada menampakkan ibadah itu, lebih baik dengan kita dan dengan sekalian orang yang masih lemah hatinya. Mun kita ini masih labil, kita masih labil menu baik menu kada, menu rajin menu kulir beribadah, ini masih labil ngarannya lagi. Nah orang yang macam kita ini baiknya beribadah itu sembunyikan aja. Ibadah nang kawa disembunyikan, sembunyikan. Baik waktu melaksanakannya, menyembunyikannya, atau melaksanakannya sembunyi dan jangan berkisah sesudahnya.
أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك